Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama 2025. Perkenalkan, nama saya Hesni Adila dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resume mengenai kesiapsiagaan bela negara. Dalam resume ini, kita akan membahas makna bela negara, kemudian pentingnya kesiapsiagaan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan, serta kita juga akan membahas nilai-nilai dasar yang menjadi landasannya. Nah, semoga apa yang akan saya sampaikan nanti dapat menambah pemahaman kita bersama tentang pentingnya peran setiap warga negara dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sahabat pelatihan, pertama-tama kita bahas mengenai pengertian bela negara dulu ya. Nah, bela negara itu apa? Bela negara itu adalah sebuah kebulatan sikap, kemudian tekad, dan perilaku seorang warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, juga disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga. Nah, dan jangan lupa ini harus dilandasi oleh kecintaan kepada NKRI. Nah, dan kecintaan ini juga harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, ini dimaksudkan untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara gitu. Nah, kemudian di sini saya akan bahas mengenai kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan bela negara itu adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial nih dalam situasi kerja yang beragam. Nah, ini dilakukan berdasarkan sifat bela negara tadi, berdasarkan kebulatan sikap, tekad secara ikhlas, kemudian sadar dan rela berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi dengan kecintaan kepada NKRI dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, ini juga dimaksudkan untuk merawat, menjamin serta kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya di sini saya akan bahas mengenai rumusan 5 nilai bela negara. Nah, rumusan 5 bela negara ini yang pertama-tama seperti yang sering kita gaungkan, yang pertama ada cinta tanah air gitu ya. Nah, yang kedua ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian selanjutnya ada rasa rela berkorban nih untuk bangsa dan negara. Dan selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas secara lebih mendalam adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Gitu ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dari 5 nilai tersebut ada yang kita highlight nih, yaitu kemampuan awal bela negara. Nah, salah satu nilai-nilai dasar bela negara itu kan harus mempunyai kemampuan awal bela negara ya. Nah, ini baik secara fisik maupun non fisik nih. Nah, secara fisik bagaimana? Secara fisik ini kita dapat tunjukkan dengan cara menjaga kesiapsiagaan diri, yaitu dengan menjaga kesehatan jasmani, kemudian kesehatan rohani. Sedangkan secara non fisik kita harus menjaga etika, memiliki etika, kemudian mematuhi etiket serta memiliki moral gitu, dan memegang teguh kearifan lokal yang dimana kearifan lokal itu mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat. Oke, oleh karena itu sebagai wujud bahwa kita ini memiliki kemampuan awal bela negara nih, maka kita akan membahas tentang kesehatan jasmani dan mental. Kemudian akan dilanjutkan mengenai kesiapsiagaan jasmani dan mental. Kemudian akan dibahas juga etika, etiket, serta moral. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang kearifan lokal. Oke, sahabat pelatihan, pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai kesehatan jasmani ya. Nah, kesehatan jasmani ini adalah kemampuan untuk menunaikan tugas nih dengan baik walaupun dalam keadaan sukar gitu ya. Dimana orang dengan kesehatan jasmani yang kurang ini tidak akan mampu nih untuk melaksanakan atau menjalaninya gitu. Jadi orang dengan yang mempunyai kesehatan jasmani yang bagus gitu ya, maka ia dapat menunaikan tugas dengan baik nih walaupun dalam keadaan sukar gitu. Nah, kesehatan jasmani ini, sahabat, merupakan salah satu aspek penting dalam upaya membangun kemampuan awal bela negara gitu. Karena ini juga sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menjaga keutuhan, juga kedaulatan bangsa gitu. Nah, kita sebagai warga negara yang sadar bahwa bela negara ini penting gitu ya.
dan sebagai kewajiban kita, maka kita tuh harus menyadari bahwa yang namanya kesehatan jasmani adalah bentuk tanggung jawab serta kontribusi nyata kita terhadap negara gitu. Nah, kesehatan jasmani ini bisa kita dapatkan dengan apa saja. Misalnya kita bisa terapkan dengan menjaga pola hidup yang sehat gitu ya. Kemudian rutin berolahraga. Selanjutnya juga kita perlu menjaga asupan gizi yang seimbang gitu. Serta kita juga perlu dan wajib untuk menghindari kebiasaan yang dapat merugikan tubuh gitu ya. Nah, selain itu kita dapat meningkatkan daya tahan fisik dan kesiapsiagaan ini untuk menghadapi situasi yang membutuhkan ketangguhan jasmani itu dengan cara menjaga pola-pola yang tadi ya. Nah, selanjutnya sahabat, untuk mencapai kebugaran jasmani, olahraga juga merupakan bagian penting ya dari pola hidup sehat gitu ya. Dengan olahraga yang teratur dan terencana, ini dapat meningkatkan fungsi-fungsi tubuh ya, seperti fungsi jantung, paru-paru, kemudian kekuatan otot, serta bisa menjaga berat badan ideal gitu ya. Nah, akan tetapi kebugaran jasmani ini juga tidak cukup hanya dengan olahraga saja ya, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa yang namanya pola hidup yang sehat, kemudian makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, serta menghindari kebiasaan buruk juga sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan jasmani gitu. Dan yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah lingkungan yang sehat gitu ya, untuk mendukung kesehatan kita. Misalnya kalau lingkungan sehat itu kayak apa? Seperti udara bersih gitu ya, udara bersih yang penuhi dengan ruang terbuka hijau, kemudian lingkungan yang bebas dengan polusi gitu ya, itu akan membuat tubuh kita lebih nyaman serta lebih mudah ya untuk kita untuk berolahraga kalau lingkungannya nyaman gitu, seperti itu. Nah, di sini saya tekankan lagi bahwa meningkatkan kemampuan jasmani itu adalah modal utama nih dalam kesiapsiagaan bela negara, seperti itu. Oke, selanjutnya selain kesehatan jasmani, ada juga yang harus mendampinginya, yaitu kesehatan mental nih. Kesehatan mental itu apa? Nah, kesehatan mental itu adalah keadaan di mana seseorang itu dapat mengatur pikiran, kemudian emosinya juga secara seimbang gitu. Jadi ada keseimbangan antara pikiran sama emosi gitu. Nah, orang yang dengan kesehatan jasmani yang baik, kesehatan rohani atau kesehatan mental yang baik, ia akan mempunyai keseimbangan antara mengatur pola pikirannya sama emosinya gitu. Sehingga apa? Sehingga ia mampu merespon situasi kehidupan secara sehat dan dapat adaptif gitu ya. Nah, sahabat sekalian, berpikir yang sehat itu berkaitan dengan kemampuan seseorang menggunakan logika dan timbangan-timbangan rasional ya. Jadi kita dapat menggunakan logika juga rasional gitu. Nah, ini untuk apa nih? Untuk memahami dan untuk mengatasi berbagai hal dalam kehidupan gitu ya, sahabat. Nah, selain yang disebutkan sebelumnya, yaitu memperhatikan kesehatan jasmani, kemudian kesehatan mental juga, dalam kesiapsiagaan bela negara juga ada perlu yang diperhatikan lagi, yaitu kesiapsiagaan jasmani. Jadi berbeda dengan kesehatan jasmani tadi ya. Nah, kesiapsiagaan jasmani ini adalah kegiatan atau kesanggupan gitu ya, kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien, seperti itu. Nah, kesiapsiagaan jasmani ini perlu dijaga pula ya, dan dipelihara gitu, karena manfaatnya yang didapatkan nanti adalah kemampuan fisik atau jasmani yang baik gitu. Maka kemampuan psikis yang baik juga akan secara otomatis dapat diperoleh oleh kita gitu ya. Karena kita juga harus ingat semboyan yang sering kita dengar bahwa di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat gitu ya, sahabat. Nah, selain kesiapsiagaan jasmani gitu ya, kita juga harus mempunyai kesiapsiagaan mental gitu ya sebagai CPNS, di mana kita harus mempunyai sikap memahami kondisi mental kita gitu ya, kemudian kita harus memahami perkembangan mental, dan kita juga perlu bisa untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa gitu ya, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun di luar dirinya sendiri gitu ya. Seperti apa? Seperti misalnya dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan rumah gitu ya, dengan lingkungan sekolah ataupun lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat gitu.
Nah, sahabat, untuk meningkatkan kesiapsiagaan mental ini penting untuk memperhatikan faktor internal dan eksternal gitu. Nah, ini dapat mempengaruhi kondisi psikologi seseorang ya. Nah, beberapa sikap yang perlu dikembangkan antara lain misalnya seperti menerima diri dengan ikhlas ya, kemudian selalu berpikir positif, kemudian percaya diri nih, kemudian terbuka dengan segala kritik gitu ya, terbuka gitu, kita dapat terbuka dengan pendapat orang lain, serta dapat mengelola emosi dan stres dengan baik gitu ya. Nah, selain itu juga untuk mendapatkan kesiapsiagaan mental, seseorang juga perlu aktif bersosialisasi, kemudian memiliki semangat hidup dan integritas diri, kemudian perlu makna hidup melalui agama atau falsafah gitu ya, serta tanggung jawab dan kontrol diri yang baik ya. Nah, dari semua ini, dari kesiapsiagaan mental, kesiapsiagaan jasmani, semua ini mampu membuat individu itu mencapai kesiapsiagaan atau kesiapan yang matang gitu ya dalam menghadapi tantangan hidup. Oke, nah poin selanjutnya dari kemampuan awal bela negara itu adalah memiliki etika, kemudian mematuhi etiket serta memiliki moral gitu ya. Mungkin ini sudah sering didengar gitu ya oleh sahabat sekalian. Nah, etika itu apa? Etika itu adalah suatu sikap ya, suatu sikap dan perilaku gitu yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar gitu ya untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan melalui apa nih? Melalui tutur katanya, melalui sikapnya, dan melalui perilaku baik yang semuanya ini bermanfaat gitu ya untuk golongan, kelompok, dan masyarakat, serta untuk institusi formal maupun informal gitu ya. Oke, selain kita juga harus mempunyai etika, seorang CPNS juga sepatutnya dapat mematuhi etiket gitu ya, etiket yang berlaku. Di mana etiket itu apa? Etiket itu adalah bentuk aturan gitu ya, secara lebih sederhananya bentuk aturan nih. Bentuk aturan yang tertulis maupun tidak tertulis sebenarnya, mengenai aturan apa aja, mengenai aturan tata krama, kemudian sopan santun, kemudian tata cara pergaulan dalam berhubungan dengan sesama manusia. Nah, ini semua dilakukan dengan cara yang baik, patut dan pantas sehingga dapat diterima dan menimbulkan komunikasi dan hubungan yang baik serta memahami antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir nih ada moral. Nah, moral itu sebenarnya secara bahasa pengertiannya sama dengan etika gitu ya, yaitu sama-sama nilai atau norma gitu yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok gitu ya dalam mengatur tingkah lakunya gitu. Jadi secara etimologis etika dan moral itu sama gitu ya, karena kedua kata tersebut sama-sama mempunyai arti kebiasaan ataupun adat. Yang membedakan itu hanya asalnya saja gitu ya. Kalau misalnya etika itu dari bahasa Yunani, kalau misalnya moral itu dari bahasa Latin, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini kemampuan awal dari bela negara itu adalah menjunjung kearifan lokal nih gitu ya. Kearifan lokal itu adalah hasil pemikiran gitu ya atau perbuatan yang diperoleh manusia atau suatu penduduk di tempat ia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya ya, dan tentunya ini semua untuk memperoleh kebaikan gitu ya. Nah, kearifan lokal ini merupakan bagian dari identitas dan jati diri bangsa yang lahir dari pengalaman gitu ya, dari pengalaman, dari nilai ataupun dari budaya masyarakat setempat gitu ya. Seperti misalnya nilai-nilai gotong royong, kemudian hormat kepada sesama, kemudian cinta tanah air dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, itu adalah dasar penting dalam membentuk kemampuan awal bela negara gitu ya. Nah, diharapkan dengan mengenali dan juga melestarikan kearifan lokal ini, seseorang telah menunjukkan sikap cinta nih terhadap budaya dan bangsanya. Nah, ini adalah bagian awal dari kesadaran bela negara gitu ya. Artinya dengan menerapkan kearifan lokal bukan hanya melestarikan warisan budaya gitu ya, tapi juga memperkuat rasa nasionalisme dan kesiapan membela bangsa dan negara sejak dini gitu ya. Nah, dari semua yang tadi sudah dibahas, nah kesiapsiagaan bela negara ini adalah kesiapan gitu ya seseorang baik secara fisik maupun mental untuk menghadapi berbagai situasi demi menjaga keutuhan dan keamanan bangsa gitu ya. Perlu ditekankan bahwa kesiapsiagaan ini penting nih dimiliki oleh setiap warga negara
supaya apa? Supaya nanti warga negara ini mampu berperan aktif dalam membela negara gitu ya, sesuai dengan perannya masing-masing. Misalnya guru bagaimana cara berperannya gitu ya di sekolah atau di masyarakat gitu, atau seorang dokter bagaimana perannya di masyarakat. Nah, untuk membangun kesiapsiagaan bela negara ini, nah ini yang diperlukan yang tadi sudah dibahas adalah kemampuan awal bela negara gitu ya, dengan cara apa? Menjaga kesehatan jasmani, menjaga kesehatan mental, kemudian memiliki sikap siap gitu ya dalam menghadapi tantangan, menjunjung tinggi etika, mematuhi etiket, kemudian menjunjung tinggi moral, serta mencintai dan melestarikan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa gitu ya, seperti itu sahabat. Nah, perlu ditekankan lagi sekali lagi bahwa kemampuan awal tersebut juga sejalan dengan 5 dasar bela negara yang tadi ya, seperti cinta tanah air misalnya ditunjukkan dengan menjaga diri nih, menjaga lingkungan gitu. Kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara dengan cara apa? Dengan bersikap tertib, taat aturan, kemudian menghargai sesama. Kemudian ya yang ketiga ada setia pada Pancasila. Dengan cara apa kita aplikasikannya? Dengan sikap adil, misalnya dengan toleran, kemudian dengan sikap gotong royong. Yang keempat ada rela berkorban nih. Nah ini berhubungan dengan kesiapan fisik dan mental gitu ya, untuk menghadapi berbagai tantangan. Nah yang kelima yaitu memiliki kemampuan bela negara gitu ya, dengan menjadi pribadi yang sehat, kemudian pribadi yang tangguh, disiplin, dan bertanggung jawab gitu ya. Dan diharapkan dengan membentuk kemampuan awal yang baik, kita sebagai warga negara akan lebih siap nih dan sigap dalam menjaga Indonesia sesuai dengan peran kita masing-masing di tengah masyarakat, seperti itu ya. Nah kemudian dari kesiapsiagaan bela negara ini ada beberapa kegiatan gitu ya, kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang merupakan upaya untuk membentuk warga negara yang tangguh, disiplin, dan memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi gitu ya. Melalui apa? Melalui berbagai aktivitas yang melatih fisik, kemudian mental, sikap. Kemudian di sini setiap individu dapat dibentuk menjadi pribadi yang siap untuk membela bangsa dalam berbagai kondisi gitu ya. Nah sahabat sekalian, beberapa bentuk kegiatan kesiapsiagaan bela negara ini antara lain ada baris berbaris, kemudian ada tata upacara, kemudian ada keprotokolan, kemudian selanjutnya ada kewaspadaan diri, membangun tim, kemudian ada kegiatan caraka malam gitu ya. Nah ini merupakan contoh-contoh kegiatan dari kesiapsiagaan bela negara. Nah kegiatan-kegiatan ini tidak hanya melatih keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kerjasama, tanggung jawab, kepemimpinan, serta nasionalisme gitu ya. Nah, salah satu contoh nyata dari kegiatan kesiapsiagaan bela negara yaitu melaksanakan kegiatan upacara gitu ya, upacara bendera. Kalau di sekolah kan setiap Senin biasanya melakukan upacara bendera ya. Nah, ini dimaksudkan untuk menghormati apa? Menghormati simbol negara, kemudian menumbuhkan semangat kebangsaan serta memperkuat disiplin dan karakter gitu ya. Nah, agar pelaksanaan upacara bendera ini berlangsung tertib dan hikmat, perlu diperhatikan nih tata tempat yang baik. Gimana tata tempat yang baik supaya nanti upacaranya ini dapat dilaksanakan dengan tertib, dengan hikmat gitu ya. Tata tempat ini mengatur posisi seluruh peserta dan petugas upacara agar kegiatannya ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Berikut saya akan tampilkan nih tata tempat kegiatan upacara bendera di sekolah ya. Nah, ini ada gambar denah yang menunjukkan contoh tata tempat kegiatan upacara bendera di sekolah yang tertib dan sesuai dengan aturan keprotokolan upacara gitu ya. Tata letak ini dibuat untuk mendukung kelancaran dan kekhidmatan upacara bendera sebagai bagian dari kesiapsiagaan bela negara ya. Dapat lihat di denah ini, pada gambar ini, pada bagian tengah terdapat tiang bendera ya. Itu ada tiang bendera, kemudian yang menjadi tiang bendera ini atau bendera merah putih ini menjadi pusat perhatian biasanya kan dalam pengibaran bendera merah putih. Nah, di depan tiang berdiri pembina upacara ya. Kemudian selanjutnya yang pembina upacara ini bertugas untuk memberikan amanat gitu ya kepada seluruh peserta. Kemudian di belakang pembina upacara ada petugas pembawa teks Pancasila. Ya, di sisi kiri atas kita dapat lihat terdapat pengatur upacara, kemudian ada pembawa acara dan pembaca doa. Nah, mereka ini bertugas untuk mengatur jalannya upacara dan memastikan semua rangkaian berlangsung sesuai dengan acara gitu ya.
Kemudian di sisi kanan berjajar para pengibar bendera gitu ya. Pengibar bendera, pembaca teks pembukaan Undang-Undang 45 serta pembaca janji siswa ya. Nah, di bagian ini juga ada dirijen yang memimpin menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, di bagian depan tiang juga terdapat pemimpin upacara yang memberi aba-aba jalannya kegiatan. Nah, sedangkan peserta upacaranya ini dibagi menjadi barisan-barisan yang dipimpin oleh masing-masing pemimpin barisan. Seperti itu ya. Ini adalah contoh dari denah tata tempat upacara. Nah, tata tempat ini menunjukkan betapa pentingnya pengaturan yang rapi dan jelas dalam upacara agar setiap orang tahu nih perannya dan kegiatannya bagaimana sih dapat berjalan dengan tertib gitu, kemudian penuh penghormatan kepada simbol negara seperti itu. Nah, sahabat sekalian, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa yang namanya kesiapsiagaan bela negara bukan hanya soal kesiapan fisik aja ya, tapi juga kesiapan mental, kemudian moral dan sikap dalam menghadapi berbagai tantangan demi menjaga keutuhan NKRI gitu. Nah, dengan membangun kemampuan awal bela negara seperti menjunjung etika, menjunjung kearifan lokal, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kita telah ikut serta dalam membela negara dengan cara yang jelas, nyata, dan bermakna. Seperti itu. Demikianlah resume mengenai kesiapsiagaan bela negara. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menumbuhkan semangat bela negara dalam diri kita semua ya. Nah, ingat bahwa yang namanya bela negara itu bisa dimulai dari hal-hal kecil ya, dimulai dari diri sendiri dan sekarang juga gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.